Leg pertama babak 16 besar Liga Eropa dimulai dengan pertandingan seru antara Sporting CP dan Atalanta. Sporting unggul duluan melalui gol Paulinho di menit ke-17, namun Atalanta menyamakan skor melalui gol Gianluca Scamacca di menit ke-39. Meski banyak peluang di babak kedua, skor tetap 1-1 hingga pertandingan berakhir. Keduanya akan kembali bertemu di leg kedua di Gewiss Stadium, Bergamo, Italia pada 14 Maret mendatang. Sementara itu, AS Roma menunjukkan performa impresif dengan mencetak 4 gol saat menjamu Brighton dalam laga leg pertama babak 16 besar Liga Eropa pada Jumat, 8 Maret 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Gol pembuka dari Paulo Dybala di menit 13, dan Romelu Lukaku di menit 43, di Estadio Olimpico menjadi awal dari kebangkitan Roma. Gianluca Mancini di menit 64, dan Bryan Cristante di menit 68, juga turut menyumbangkan gol untuk memastikan kemenangan tim asuhan Daniel De Rossi. Duel ini mempertemukan De Rossi dan Roberto De Zerbi, dua pelatih dengan hubungan dekat. Meskipun Brighton menjadi tim Inggris pertama yang melaju ke babak knockout pada debut Liga Eropa mereka sejak Bolton Wanderers di Piala UEFA 2005 hingga 2006, mereka terhentak dengan keunggulan tuan rumah yang tercipta pada menit ke-14. Paulo Dybala melewati jebakan offside untuk menyambut umpan terobosan Leandro Paredes, menambah keunggulan Roma. Gol kedua dicetak oleh Romelu Lukaku 3 menit sebelum babak pertama berakhir, memanfaatkan kesalahan Louis Dunk. Meskipun Brighton berusaha membalas melalui Danny Welbeck, upaya mereka masih bisa ditepis oleh kiper Roma, Miles Villar. Di pertandingan lain, Bayer Leverkusen mempertahankan rekor tidak terkalahkan musim ini setelah bermain imbang 2-2 melawan Karabakh dalam leg pertama 16 besar Liga Eropa di Taufik Bahramov Republican Stadium pada Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Meskipun tuan rumah sempat unggul 2 gol berkat Yassine Benzia dan Juninho, Leverkusen berhasil memperkecil ketertinggalan melalui gol Florian Wirtz sebelum akhirnya Patrick Schick menyamakan skor. Leverkusen melakukan rotasi pemain dengan menyisakan Alex Grimaldo dan Jonathan Tah. Karabakh langsung menekan sejak awal dan unggul 2-0 sebelum babak pertama berakhir, dengan Juninho dan gol di injury time. Tertinggal 0-2, Leverkusen mengubah strategi pada babak kedua dengan memasukkan Florian Wirtz dan Granit Xhaka. Wirtz berhasil memperkecil kedudukan menjadi 1-2 pada menit ke-70 sebelum akhirnya Patrick Schick menyamakan kedudukan pada menit ke-92. Skor 2-2 menutup pertandingan antara Karabakh dan Bayer Leverkusen. Laga leg kedua akan digelar di Bay Arena pekan depan. Sementara itu, Liverpool mengalahkan Sparta Praha dengan skor 5-1 dalam leg pertama babak 16 besar Liga Eropa 2023-2024 di Stadion Letna, Jumat, 8 Maret 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Darwin Núñez menjadi bintang dengan 2 gol, sementara Alexis Mac Allister, Luis Diaz, dan Dominik Szoboszlai juga mencetak gol. Sparta mencetak gol bunuh diri melalui corner Bradley. Liverpool mendapat penalti setelah Mac Allister dilanggar di kotak terlarang pada menit ke-5. Núñez dan Mac Allister menambah keunggulan menjadi 2-0 dan 3-0 menjelang akhir babak pertama. Bradley mencetak gol bunuh diri pada awal babak kedua. Sparta memperkecil keunggulan melalui gol Diaz, tetapi gol salah dianulir VAR karena offside. Szoboszlai menutup kemenangan Liverpool menjadi 5-1. Liverpool mendominasi pertandingan dan mengamankan posisi di babak perempat final. Di pertandingan lain, AC Milan meraih kemenangan 4-2 atas Slavia Praha dalam leg pertama babak 16 besar Liga Eropa 2023-2024 di San Siro, Jumat, 8 Maret 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Gol-gol Milan dicetak oleh Olivier Giroud, Tijani Reijnders, Ruben Loftus-Cheek, dan Christian Pulisic, sementara Slavia memperkecil kedudukan melalui David Doudera dan Ivan Škrans. Milan memimpin sejak menit ke-34 melalui sundulan Giroud setelah Slavia bermain dengan 10 pemain karena kartu merah untuk El Hadji Malik Diouf. Doudera menyamakan kedudukan, tetapi Reijnders dan Loftus-Cheek memastikan keunggulan Milan menjelang akhir babak pertama.
Meskipun Škrans mencetak gol untuk Slavia, Pulisic menambah keunggulan Milan menjadi 4-2 pada menit ke-85. Skor 4-2 untuk kemenangan Milan menjadi hasil akhir pertandingan. Milan kini memperbesar peluang lolos ke perempat final Liga Eropa, tetapi mereka harus tetap waspada karena leg kedua akan berlangsung di markas Slavia Praha pekan depan. Pertandingan sengit antara Benfica dan Rangers di Liga Eropa berlangsung di Estadio da Luz, menyuguhkan drama yang memikat para penggemar sepak bola. Rangers unggul lebih dulu melalui gol Tom Lawrence pada menit ke-7, membuat supporter tuan rumah terdiam. Namun, Benfica tidak menyerah dan menyamakan kedudukan melalui gol Angel Fabian Di Maria pada menit tambahan babak pertama, 45-2. Meski Rangers kembali memimpin lewat gol Dujon Henrik Westerling, 45-5, Benfica tidak gentar. Connor Goldson menyamakan kedudukan menjadi 2-2 pada menit ke-67, menciptakan ketegangan yang memuncak. Meskipun ada beberapa peluang di babak kedua, skor tetap 2-2 hingga peluit akhir dibunyikan. Pada pertandingan Liga Eropa yang lain, Freiburg berhasil mengalahkan West Ham dengan skor tipis 1-0 di Schwarzwald Stadion. Pertandingan berjalan dengan ketegangan tinggi, tetapi gol tunggal dari Freiburg pada menit ke-35, melalui aksi seorang striker yang memukau, membawa kegembiraan kepada para pendukung tuan rumah. Meskipun West Ham berupaya keras untuk menyamakan kedudukan, pertahanan rapat Freiburg dan penampilan gemilang kiper mereka membuat skor tetap tidak berubah hingga akhir pertandingan. Sementara itu, di laga lainnya, Marseille tampil mengesankan dengan meraih kemenangan besar 4-0 atas Villarreal di Stade Velodrome. Marseille menguasai pertandingan sejak awal dan menunjukkan dominasi mereka dengan mencetak gol-gol yang memukau. Hasil ini membawa kegembiraan bagi para pendukung Marseille dan memperkuat posisi mereka dalam kompetisi. Di sisi lain, Villarreal harus mengambil hikmah dari kekalahan ini dan kembali bersiap untuk pertandingan-pertandingan mendatang.